Oke, baik, kita lanjut ya materi kuliah pemrograman webnya. Jadi hari ini bisa dibilang mungkin 2 materi terakhir lah ya, ya meskipun nanti kalian perlu integrasikannya, apa yang dipelajari hari ini ke dalam sebuah proyek besarnya ya. Jadi ini mungkin salah satu fitur utama yang harus ada dan berhasil atau sampai bisa jalan di web kalian. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang database ya. Jadi salah satu kelebihan dari PHP ini dia bisa berkomunikasi dengan database ya. Sehingga data-data yang nantinya kita kelola itu bisa disimpan dan dipanggil kembali gitu. Jadi datanya disimpan dalam aplikasi database ya. Nah, sehingga itu sifatnya permanen ya, selama tidak dihapus oleh pengguna, maka datanya akan tersedia gitu. Nah, jadi hari ini kita masuk ya ke koneksi database, kemudian nanti kita belajar CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, di mana fungsi standar dari sebuah aplikasi bisa melakukan fungsi melihat, menulis, mengupdate data, dan terakhir menghapus datanya. Nah, jadi semua itu dilakukan via aplikasi yang dibangun. Nah, jadi di e-learning-nya sudah saya taruh 2 file ya. Di situ ada yang pertama koneksi database, kemudian yang kedua CRUD. Nah, kita lihat dulu file pertama ya. Kalau dibuka yang file koneksi database itu isinya seperti ini ya. Nah, isinya itu di situ saya ada buat script ya. Nah, biar kalian tidak bingung, ada script yang saya komen, itu sebenarnya opsional kalau yang mungkin PHP-nya tidak support dengan MySQLi Connect, model koneksi ke database-nya. Jadi itu dihapus saja. Jadi kalau dilihat di layar ini, nah ini script utamanya sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mengkoneksikan ke database ya, si aplikasi kita atau script PHP kita itu harus ada sebuah script yang istilahnya menandakan atau memberikan sinyal ke database bahwa dia pengen membangun koneksi nih ke database, seperti itu kira-kira maknanya. Nah, script inilah yang berfungsi untuk membangun koneksi ke database. Sebenarnya script utamanya yang ini ya, MySQLi_connect. Nah, kemudian dalam kurung di situ parameter-parameter yang dibutuhkan. Karena kita koneksi database-nya berada di komputer yang sama, berarti kita bisa membuatnya servernya adalah localhost. Namun kalau misalnya kita pada kondisi tertentu ternyata antara web server dengan database servernya berbeda, maka localhost itu diganti dengan alamat daripada database server. Bisa berupa alamat IP atau domainnya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan username. Jadi root ini adalah username. Kalau tidak salah ketika kalian menginstal MySQL ya, itu akan diminta yang namanya password username. Ada yang beberapa sudah default, bawaannya adalah root ya. Ada yang mesti didefinisikan sendiri. Nah, kebetulan ini saya MySQL saya itu passwordnya username-nya default yaitu root. Kemudian, nah yang Enda ini adalah passwordnya. Tentu setiap MySQL ketika kalian menginstal passwordnya beda-beda ya. Jadi ini bagian yang ini menyesuaikan isi dengan password MySQL kalian masing-masing pada saat menginstal. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah database yang digunakan. Nah, database yang digunakan ini harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun aplikasi. Nah, database
tentunya sekalian dengan yang namanya tabel-tabelnya ya. Nah, jadi ini contoh skripnya untuk mengkoneksi ke database-nya. Jadi dilihat di sini saya membuat sebuah database yang namanya latihan ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kalian mengakses database-nya. Nah, ini contohnya saya mengakses database MySQL menggunakan interface PHP-MyAdmin. Jadi PHP-MyAdmin ini sebenarnya bukan database-nya ya, database-nya MySQL. Kemudian cara mengakses MySQL-nya itu menggunakan PHP-MyAdmin biar lebih mempermudah. Banyak sebenarnya pilihan lain ya selain PHP-MyAdmin, ini yang paling umum saja. Nah, seharusnya ini kalian di kuliah database sudah diajarkan ya. Jadi biar untuk latihannya seragam, mungkin kalian bisa membuat dulu ya. Karena tadi di skripnya saya buat database-nya latihan, silakan dibuat. Ini saya kebetulan sudah buat ya. Database latihan. Nah, cara buat database baru itu bisa di sini ada new ya, new. Nah, di situ diminta menuliskan database name-nya. Nah, silahkan dibuat database name-nya, berarti tadi latihan, kemudian create. Kalau sudah akan terbuat list di sininya ada kelihatan nama database-nya latihan. Oke, kalau sudah dibuat database latihannya, selanjutnya yang namanya database ya terdiri dari berbagai macam tabel relasional. Mungkin di sini kita tidak sampai membuat aplikasi yang berelasi ya tabelnya. Cukup satu tabel saja kita buat. Nah, tabelnya yang saya buat contohnya di sini adalah kuliah web ya. Kalau di situ ya di skripnya juga kebetulan saya membuat ini nama tabelnya ya kuliah web. Jadi silakan kalian buat kuliah web ya di sini di database latihan, pilih di sini create table. Nah, dituliskan kuliah web gitu. Atau biar beda di sini kayak kasih underscore. Kolomnya ya 2 saja mungkin untuk menyampung NIM dan nama seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut mungkin saya mau memastikan dulu di database kalian sudah terbiasa menggunakan PHP-MyAdmin-nya. Gimana? Sudah, Pak. Sudah ya. Dan masih bisa diakses kan database-nya, PHP-MyAdmin-nya? Masih bisa, Pak. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dibuat dulu sederhana saja sebuah tabel dengan 2 kolom. Nah, nanti akan terbuat seperti ini. Ya, silahkan diisikan namanya, misalnya name, kita buat tipenya varchar, length-nya berapa, 100 misalnya. Kemudian primary key-nya jangan lupa dicentang. Kemudian nama misalnya 200 karakternya. Oke, kalau sudah di save. Nah, sudah terbentuklah sebuah tabel di database latihan. Oke, nah untuk awal mungkin boleh kalian coba diisi ya datanya. Ya untuk awal ini kita ngisi data lewat PHP-MyAdmin, tapi nanti selanjutnya kita udah mengisinya lewat web yang kita bangun. Oke, silakan diisi terserah apa isiannya di sini ya. Sehingga nanti ibaratnya ketika ini ada data yang sudah diisi. Nah, oke, sambil kalian mengisi mungkin bisa balik lagi ke skripnya. Jadi di skripnya ini baris selanjutnya ya, di baris selanjutnya itu ada SQL, variabel SQL ya, sama dengan
select bintang from kuliah web. Nah, jadi ada SQL yang memanggil perintah untuk mengeksekusi query ya, query dalam hal ini dia query-nya select. Jadi kalau select itu kan memanggil data dari tabel ya. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Kemudian script di bawahnya ini perintah. Nah, dari sini merupakan satu kesatuan ya sebenarnya. Ini adalah perintah atau script untuk memanggil atau untuk menampilkan datanya gitu ya. Jadi kalau cuman select bintang from ini dia masih berupa query. Ibaratnya belum dieksekusi gitu, baru sebuah query saja. Nah, untuk mengeksekusinya itu file script di bawahnya, eksekusi dalam hal ini adalah sampai pada menampilkannya di aplikasi web kita gitu. Oke, di situ ada saya buat echo table. Jadi ada biar rapi, saya buat dia dalam bentuk tampilan tabel ya. Kemudian ini tabel, kemudian dikasih judul ya, tabel judulnya, name, nama, kemudian disinilah script-nya untuk memanggilnya. Nah, perhatikan dengan script ini, fungsi ini ya, dia akan memanggil semua data dalam tabel kuliah web tersebut ya. Jadi dia ada fungsi looping di sini, kemudian di echo-nya ini ya, karena kita mau buat dia nampil di baris berulang kali, maka dia fungsinya looping gitu. Oke, nah terakhir close table ya untuk sintak penutup tabelnya. Ini kalau dijalankan ya, seperti script ini, script sederhana ini, maka kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini dia tampilannya contohnya tadi. Name, nama, kemudian ada isinya ya. Nggak perlu kita tulis masing-masing isinya, kita pakai fungsi looping, koneksi ke database, maka datanya akan otomatis muncul sejumlah yang kita sejumlah data yang tersedia di database. Kalau kita lihat di database-nya ya ada dua ya, sama datanya yang muncul di aplikasi web kita. Jadi tidak ada masalah apa istilahnya koneksinya sudah terbangun, datanya bisa dipanggil dari database. Oke, silakan dicoba sampai pada berhasil ya query di database-nya. Perhatikan ketika kalian mencoba script-nya, itu password MySQL-nya disesuaikan. Kalau kalian menggunakan nama database lain, nama tabel yang lain, juga disesuaikan di dalam script-nya ya. Ada yang udah berhasil bisa sampai 6 datanya muncul. Jangan lupa juga mengimport data atau datanya ditambahkan lewat PHP MyAdmin-nya dulu ya, lewat fungsi insert di sini. Karena ya untuk awal saja kita mau lihat datanya bisa muncul atau enggak gitu. Nanti ke depannya ya kita menggunakan aplikasi web yang kita bangun.
Oke, gimana? Berhasil? Ada yang udah bisa? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya ke script yang kedua, yaitu CRUD atau Create Read Update. Nah, jadi kalau kalian akses filenya seperti ini ya, agak panjang karena memang fungsinya sudah lengkap di situ ya. Fungsi manggil data, apa namanya, mengedit dan menghapusnya. Nah, ini kira-kira kalau script ini berjalan, nah dia tampilannya atau fungsinya bisa melakukan seperti ini ya. Nah, mulai dari menambah data, ada formnya, kemudian kalau ditambah dia akan muncul ya seperti ini, kemudian apa namanya, ya mengedit di sini. Nah, kalau kalian editnya nama misalnya ya, dan terakhir untuk menghapusnya. Nah, jadi fungsi-fungsi tersebut harusnya sudah jalan, tinggal disesuaikan saja di script kalian. Oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, yang penting sebenarnya nanti kalian paham dan ketika ini kalian terapkan ya di dalam apa namanya proyek besarnya, ada beberapa modifikasi yang mesti kalian sesuaikan. Oke, yang pertama terkait link itu selalu harus ada ya, karena ini yang membangun koneksi ke database-nya. Oke, kemudian di sini saya kasih kondisional. Di awal saya kasih kondisional ya. Jadi kondisionalnya itu sepanjang ini. Jadi di sepanjang kondisional ini if else-nya berlaku ya. Untuk mengecek apa yang di-request atau apa URL apa, alamat apa yang sedang di-request atau tombol apa yang sedang ditekan gitu. Nah, yang pertama itu ada if iset $_get edit. Nah, jadi kondisional yang pertama ini fungsinya untuk ketika tombol edit ditekan. Nah, jadi di sini saya bedakan ya, ada edit, ada update gitu. Edit itu fungsinya adalah ini apa namanya, kalau di tampilan webnya itu seperti ini. Nah, ketika kita menekan tombol edit seperti ini. Nah, yang dilakukannya adalah di sini yang dilakukannya itu menangkap parameter name yang dilempar lewat URL, kemudian mengquery datanya dari database ya, karena datanya kan ada di ketika kita mengedit pasti datanya ada dari database. Kemudian menyimpannya dalam bentuk variabel, kemudian memunculkannya di dalam form. Jadi fungsi edit di sini sampai pada memunculkannya di dalam form ya. Nah, ini kalau kalian klik yang lain ya datanya tidak berubah karena fungsi edit ini baru sampai pada memunculkan datanya di dalam form ya. Nah, jadi fungsi yang ini kalau dieksekusi dia akan sampai pada menampilkan datanya di form. Nah, barulah else yang selanjutnya di sini if iset $post kirim. Ini kalau ada data baru masuk ya. Kemudian yang ini kondisi ini baru yang ketika form edit tadi muncul datanya, kemudian kalian tekan update ya atau untuk update-nya ya. Nah, dilihat di $_post-nya ini berbeda-beda. Ada yang kirim ya, kemudian ada yang ubah. Otomatis ini sesuai dengan name dari form masing-masing ya.
Ketika edit, name-nya ubah. Ketika formnya nambah baru, nah itu ada di bawah. Form yang untuk nambah baru itu ada di sini. Nah, untuk nambah baru, formnya ada di kirim, ya, name-nya kirim. Dan terakhir, ketika dia mendapatkan request untuk hapus, ya, nah dia akan melakukan fungsi delete. Ya. Nah, jadi ada dua form di sini yang muncul ya. Ketika dia mendapat request edit, formnya form sebenarnya sama, form yang muncul, cuman di sini formnya disertai data yang sudah ada di database. Nah, kondisi yang kedua di sini ya, ketika mendapatkan request kirim atau mendapatkan request ubah atau mendapatkan request hapus. Nah, ini kondisional ini yang dipilih, mana yang mana yang dieksekusi. Ketika tidak ada kondisional apapun, ya, ketika tidak ada request apapun di sini ya, misalnya tidak ada if else, ya baru diakses pertama kali. Maka yang dieksekusi adalah ketika pertama kali tidak ada ini ya, kemudian ini juga tidak ada, maka yang terjadi adalah hanya menampilkan form untuk menambah data baru ya di bagian atasnya. Oke, nah jadi di sini conditional if else statement ya. Ini kalian pelajari lagi, pahami skripnya ya. Kemudian di sini yang if else. Ada kondisi di luar if else, yaitu skrip yang ini. Nah, skrip ini fungsinya adalah, kalau kalian lihat, itu skrip yang sama sebenarnya, kurang lebih sama kayak yang tadi ya, di file koneksi tadi. Jadi skrip ini fungsinya untuk menampilkan data. Jadi apapun kondisi yang terjadi di atas ya, mau hapus, mau edit, mau apa, di bawahnya akan tetap selalu muncul yang namanya datanya gitu. Jadi kita bisa melihat apakah datanya terhapus, apakah datanya nambah baru atau datanya berubah. Nah, jadi kenapa ini diletakkan di luar if else statement ya? Karena ya kita mau datanya selalu muncul dalam bentuk tabel di bawahnya. Nah, itu ya. Jadi dalam satu skrip ini sudah mengakomodir semuanya ya. Nah, silahkan dicoba. Tentu ada beberapa modifikasi yang perlu kalian lakukan, perhatikan. Ini saya sengaja kasih berbeda ya. Jadi nama tabelnya silahkan dilihat. Saya di sini select bintang from mahasiswa ya. Nah, jadi beda kan, kita tadi pakai tabel kuliah web gitu. Nah, jadi ini kalian sesuaikan pertama ya, nama-nama nama-nama tabelnya tentu kalian perlu ganti ya, perlu gantinya. Ini semua nama tabelnya saya buat jadi mahasiswa gitu ya. Nah, silahkan kalian latihan penyesuaiannya. Semua nama tabel diganti jadi ya terserah nama tabel yang kalian gunakan apa. Kalau tadi memang nama tabelnya kuliah web, berarti semuanya diganti menjadi kuliah web. Oke, kemudian beberapa hal lagi juga yang mesti diperhatikan adalah nama file PHP-nya. Nah, ketika kalian mengcopy skrip ini, perhatikan nama file PHP kalian, ya, nama file PHP kalian seperti apa. Di sini ada beberapa yang menunjukkan nama file PHP seperti ini. Form action atau tujuan daripada form itu dikirim. Nah, kebetulan ini nama filenya crud_mysql i.php. Nah, itu perlu kalian sesuaikan ya. Kayak di sini juga. Nah, beberapa file PHP yang dituju itu perlu disesuaikan dengan nama file PHP yang kalian gunakan. Nah, oke. Jadi dua itu yang mesti kalian
update ya atau diperbaiki dari script yang saya kasihkan seperti ini, agar tentunya itu bisa jalan di apa namanya, di script di localhost kalian. Oke, silakan dicoba, atau ada yang sudah bisa berhasil? Saya sudah berhasil, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, nah itu balik lagi, silahkan disesuaikan, diintegrasikan di dalam apa namanya, tugas besarnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini contohnya ya, kayak tadi, mungkin di tugas besarnya saya kasih contoh tampilan dia apa namanya, berada pada sebuah web lengkap gitu ya, ada home, about. Nah, jadi mungkin file ini tadi CRUD ini ditaruh di halaman kontak gitu. Tentu mungkin yang perlu disesuaikan ya ketika kita mengintegrasikannya ke dalam sebuah web ini, alamatnya sih yang mesti diupdate lagi gitu kan. Karena ketika kita membuat ini di dalam sebuah web besar ya, tentu yang digunakan alamatnya berbeda lagi gitu kan. Nah, ini yang mesti disesuaikan. Nah, ini saya ganti semuanya jadi kontak ya, seperti ini. Nah, kalau saya kebetulan saya buat dia jadi URL-nya seperti ini. Oke, jadi ketika ini mau diterapkan di dalam web tuh halamat URL-nya harus sesuai ya, biar bisa digunakan. Oh, ini juga masih salah nih, kontak. Ini pakai dan ya, karena dia udah ada tanda tanya di depannya. Oke, nih udah berhasil berarti. Ini sudah berhasil diterapkan pada web yang dibangun. Jadi setelah ini silahkan kalian update ya. Kan udah mengumpulkan tugas masing-masing tuh di webnya tuh, di hosting gratisnya. Nah, silahkan kalian update sehingga webnya punya fitur-fitur seperti ini. Nah, di kontaknya atau di ya terserah, pokok intinya ada fitur untuk fungsi CRUD-nya seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Tidak ada? Atau masih mencoba? Nanti mungkin saya update lah ya terkait database-nya di hosting itu seperti apa. Oke, mungkin saya akhiri kalau memang tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kalau mau lebih lanjut bisa via WA, komunikasi